Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adela Melani Winandari dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat jaringan. Di sini yang akan dibahas adalah satu, pengertian perangkat jaringan, yang kedua, fungsi perangkat jaringan, yang ketiga adalah jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama, pengertian perangkat jaringan. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Yang kedua adalah fungsi dari perangkat jaringan. Perangkat jaringan berperan dalam menghubungkan satu komputer ke komputer yang lainnya. Ketika komputer terhubung, komputer dapat mengirim dan menerima pesan atau informasi. Yang selanjutnya adalah ada jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router ini bisa menghubungkan network atau jaringan yang merupakan topologi seperti bus, star, dan ring. Kegunaan router yang pertama digunakan dalam teknologi jaringan berbasis protokol TCP/IP. Yang kedua, untuk membuat koneksi antara jaringan LAN dengan sebuah layanan telekomunikasi. Yang kedua, ada wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Fungsi wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada perangkat LAN card. Merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. LAN card ini harus menggunakan kabel agar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Pada penggunaan LAN, ini data dapat tertransmisikan menggunakan media jaringan kabel UTP. Yang selanjutnya ada bit break. Perangkat ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerjanya harus mengenali alamat MAC yang biasanya ditransmisikan sebuah data ke jaringan, baru kemudian akan membuat tabel otomatis. Kelebihan perangkat ini adalah bisa menentukan segmen mana yang akan di routing atau disaring. Yang kelima ada hub. Hub pada komputer digunakan untuk membagi server ke jaringan yang lain. Kelemahan dari hub adalah jika rusak maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan dengan begitu. Dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer yang lainnya. Prinsip kerja hub ialah dengan cara menyalin sekumpulan atau paket data dari sebuah sumber yang tersambung dengan port pada hub itu dan membagi kepada seluruh port yang tersambung dengan hub tersebut. Yang selanjutnya ada switch. Switch merupakan hardware yang berfungsi hampir sama dengan hub, bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Fungsi utama switch ini ialah untuk menerima sinyal, mengirimkan data jaringan dari server ke jaringan perangkat lain. Kelebihan switch dibanding hub adalah switch lebih cerdas dalam membagi sinyal koneksi. Dengan kata lain, switch mampu membuat beberapa komputer mendapat kecepatan internet yang setara. Yang ketujuh ada access point. Access point kegunaannya mirip dengan router. Namun, access point memiliki fungsi yang sebenarnya ialah untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN. Salah satu kelebihan access point ini adalah dapat tersambung langsung dengan broadband atau router. Yang kedelapan ada repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini dapat memperkuat sinyal dari jarak jauh. Fungsinya adalah untuk memperluas jaringan sinyal server. Yang kedua untuk mempermudah akses sinyal Wi-Fi. Yang keempat ada meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Dan yang kesembilan ada konektor. Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Konektor sangat penting sebab jika tidak ada alat tersebut maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya.
Ada beberapa jenis konektor yang bisa terpasang pada perangkat komputer. Di antaranya adalah konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTV, ada konektor BNC-T digunakan untuk kabel koaksial. Yang ketiga ada konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perangkat jaringan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari teman-teman saya untuk presentasi mengenai pengenalan sistem operasi atau disebut dengan SO. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangan pengetahuan teknologi pada saat ini, terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi sendiri. Nah, dari definisi sistem operasi sendiri, dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Dari tujuan mempelajari sistem operasi ini adalah nantinya mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasikan sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sasaran sistem operasi ini ada 3. Nomor 1, kenyamanan, yaitu membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. Dan kedua, efisien, yaitu agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Dan yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam mengembangkan pengujian serta penggunaan sistem yang baru. Nah, dalam sejarah sistem operasi itu ada 4 generasi. Generasi pertama itu pada tahun 1945 sampai dengan 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputer, dan sedangkan generasi kedua tahun 1955 sampai dengan 1965 itu generasi kedua memperkenalkan baht processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam generasi ini sistem komputer. Generasi ketiga 1965 1980. Pada generasi dan pada generasi keempat pasca 1980-an, di generasi keempat sistem operasi sudah digunakan untuk jaringan komputer di mana pemakaian menyadari keberadaan komputer yang saling terhubung satu sama lain. Untuk layanan sistem operasi sendiri ada 8. Yang ke-1 membuat program, dan kedua eksekusi program, ketiga pengaksesan I atau O device, dan keempat pengesahan terkendali terhadap berkas, kelima pengesahan sistem, keempat fungsi pengakses, ketujuh deteksi dan pemberian tanggapan kepada kesalahan, ke-8 akusting. Untuk bagian-bagian struktur ini bisa dijelaskan: 1. Manajemen proses, manajemen memori utama, dan C adalah manajemen secondary track, dan D manajemen sistem I/O. Untuk sistem pengenalan sistem operasi cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasbria Pangkas, kelas 2A, NPM 0002. Di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing yaitu sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi
agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya adalah cara kerja dari cloud computing. Yang pertama adalah pengguna harus login ke internet atau mengkoneksikan HP atau komputernya ke internet agar dapat mengakses menjalankan program atau aplikasi dari cloud computing ini. Perlu diketahui, cloud computing ini tidak perlu atau tidak harus diinstal aplikasinya. Bisa kita melalui website membukanya bisa. Dan selanjutnya nomor 2 adalah pengguna dapat menyimpan apapun, entah itu data, entah itu video, entah itu gambar, entah itu segala macam, bisa disimpan ke cloud ini. Dan media yang disimpan oleh cloud ini berupa data yang virtual. Jadi pengguna tidak terlalu memakan banyak tempat ke hard disk-nya atau memori HP-nya. Nah, yang selanjutnya setelah disimpan, ini akan diproses ke server pusat di server aplikasinya, dan setelah menerima data tersebut akan diproses dan pengguna ini akan menerima halaman berupa data yang disimpan tadi. Nah, selanjutnya fungsi dari cloud computing. Yang pertama adalah media penyimpanan terpusat pada server. Jadi cloud computing ini hanya mempunyai satu server, yaitu di pusatnya sana, dan tidak ada kayak pengguna ini langsung terhubung lah ke server pusat. Jadi tidak ada kayak satu pengguna terus terhubung ke server ini tidak ada. Jadi langsung gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah keamanan datanya ya sudah dipastikan ya, itu sangat aman sekali, dikarenakan pengguna ini kan tanpa adanya pengantar, tanpa adanya kayak server 1, server 2, server 3 dan lain-lain. Jadi datanya ini aman dan tidak bakal terjadinya datanya mudah crash atau korup atau rusak atau apa. Dan ini sudah terjamin ISO-nya. Yang ketiga adalah lebih murah dan tahan lama. Kenapa kok lebih murah dan tahan lama? Yang pertama, murah ini tidak mematok harga apapun, jadi gratis, free. Ini disediakan oleh cloud computing atau dari perusahaan, free dari penggunanya. Dan ini tahan lama ini bisa jadinya enggak, semisal kalau disimpan di hard disk kan, hard disk ya siapa tahu kapan kita nggak tahu kan, bisa rusak. Itu kan otomatis datanya kan bisa hilang permanen. Nah, kalau disimpan di cloud computing ini bakalan tidak akan hilang kecuali dihapus oleh penggunanya sendiri. Nah, selanjutnya adalah model dari cloud computing. Yang pertama adalah private cloud. Ini private cloud ini ya pengguna dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi, perusahaan, atau penggunanya sendiri. Jadi orang lain ini tidak bisa mengakses kecuali pengguna ini kasih tahu. Nah, itu beda lagi. Yang kedua adalah community cloud. Community cloud ini digunakan oleh komunitas, institusi, atau organisasi yang ingin bekerja sama. Contohnya perusahaan A ini ingin bekerja sama dengan B. Nah, ini nanti dijadikan satu datanya, disimpan di cloud computing agar aman, bebas, tanpa siapapun yang mengetahuinya. Nah, yang ketiga adalah public cloud.
public cloud ini seperti yang kita ini gunakan. Ya cuma ya kita bisa mengakses perusahaan situ, ya bisa mengakses, tapi tidak ada biaya yang tadi saya bilang kan, tidak dipungut biaya. Dan jika ada biaya, pastinya itu hanya untuk memperbesar kapasitas penyimpanannya. Nah, yang selanjutnya adalah hybrid cloud. Ini gabungan dari private cloud dan public cloud. Nah, ini biasanya di instansi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini, hanya tertentu saja. Nah, yang selanjutnya adalah struktur dari cloud computing. Yang pertama adalah komputer front end. Namanya saja front end. Front end ini kayak face to face. Nah, kita mengakses, kita bisa melihat. Jadi penyimpanannya kita bisa lihat secara langsung. Kalau back end, komputer back end ini adalah komputer yang skala besar yang dipunyai oleh server pusat dan bisa dilengkapi dengan data center dan lain-lain. Nah, yang dari kedua, yang front end dan back end ini mestinya ada penghubung. Ini penghubungnya melalui jaringan internet atau jaringan LAN. Nah, selanjutnya adalah macam-macam cloud computing. Yang pertama adalah Dropbox, Amazon Cloud, Box, iCloud, SkyDrive, dan Google Drive. Ini sudah biasa ya. Ini sudah teman-teman biasanya sudah menggunakan, sudah familiar lah dengan cloud computing ini. Jadi saya tidak bisa jelaskan. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah, NPM 19.01.03.02.0029 dari kelas 2A. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu Internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Things sendiri memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya lagi ke internet. Kemudian konsep dan cara kerja Internet of Things. Terdapat tiga elemen utama IoT, yaitu yang pertama perangkat koneksi ke internet, perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua yaitu cloud data center sebagai tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi modul IoT yang mencakup gateway dan sensor. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah disusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan IoT. Yang pertama adalah Suite of TV atau sering kita sebut dengan remote TV. Namun perbedaan pada remote ini dapat diakses dari jarak yang jauh melalui smartphone. Kemudian cara berikutnya yaitu Smart CCTV atau CCTV pintar.
CCTV tersebut biasa terpasang di simpang jalan raya. Pada CCTV tersebut terdapat program di mana ketika ada kecelakaan lalu lintas, ia akan mengirimkan data secara otomatis ke kantor polisi terdekat dan dapat dipantau lewat smartphone dari jarak kejauhan dengan perantara internet. Kemudian selain itu ada smart trash can. Tidak seperti tempat sampah pada umumnya. Tempat sampah tersebut dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi ketika tempat sampah tersebut dalam keadaan penuh atau kosong. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak tersebut. Kemudian ini adalah penerapan IoT di bidang lainnya, ada smart city, smart traffic, security emergency, home automation, smart mall, retail, smart agriculture, dan smart environment. Kemudian manfaat IoT adalah memudahkan dalam proses konektivitas antar perangkat atau mesin. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan memonitoring sebuah pekerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi ini juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi para penggunanya. Kemudian yang ketiga yaitu pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih efisien. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.